got so much fucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charles Gapsari. Saya dari kelas 11 7K2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang basic configuration. Nah, basic configuration ini masih berkaitan dengan Debian dan Ubuntu Server Administration ya teman-teman. Nah, di sini ada 6 materi. Yang pertama ada konfigurasi hostname, yang kedua ada konfigurasi host, yang ketiga ada mendefinisikan IP address pada topologi, yang keempat ada konfigurasi IP address router, yang kelima ada konfigurasi IP server client, yang keenam ada basic remote access. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu konfigurasi hostname. Nah, apa itu hostname? Hostname merupakan nama atau identitas pada komputer dalam suatu jaringan. Nah, contohnya di sini ada Debian router. Saya menamainya hostname-nya itu RTR Debian. Nah, fungsi hostname adalah memberikan nama agar kita tidak bingung, karena secara default Debian-nya itu akan bernama Debian, maka kita harus mengkonfigurasi hostname-nya agar tidak bingung harus memakai atau mengkonfigurasi Debian atau Ubuntu yang mana. Saya sudah membuka router Debian-nya dan terdapat tulisan router Debian @rtr strip Debian. Nah, tulisan router Debian ini merupakan nama dari user yang saya pakai, dan RTR strip Debian merupakan hostname-nya. Nah, secara default hostname-nya itu Debian, tetapi karena pada saat penginstalan saya menambahkan RTR strip, maka hasilnya itu pun menjadi RTR strip Debian. Nah, di sini saya akan masuk ke root dengan mengetikkan strip. Saya akan masukkan passwordnya, lalu saya akan ketikkan host Nah, bisa dilihat di sini bahwa ID static hostname itu namanya adalah RTR strip Debian. Nah, jadi kita akan mengganti static hostname-nya ini. Caranya kita bisa ketikkan hostname cdl set strip hostname. Lalu di sini kita bisa ketikkan nama baru yang akan kita pakai. Di sini saya akan ketikkan RTR strip Debian, lalu enter. Lalu cek lagi dengan perintah hostname ctl. Nah, bisa dilihat di sini bahwa nama dari hostnya itu sudah berubah dari yang RTR strip Debian yang ketikannya itu kecil-kecil semua, dan sekarang sudah berubah menjadi RTR Debian yang huruf awalnya itu besar. Tapi kenapa sih di sini tuh rootnya masih tetap root set RTR strip Debian? Nah, untuk mengapply-nya kita bisa terlebih dahulu kita bisa ketikkan exit. Lalu di sini saya akan login kembali. Bisa dilihat di sini bahwa add-nya itu sudah berubah menjadi nama yang sudah saya ubah tadi. Nah, saya lalu akan mengubah hostname-nya pada Ubuntu dan Debian servernya. Di sini saya sudah masuk ke Debian servernya, dan di sini saya akan masuk ke router lebih dahulu menggunakan script, lalu masukkan passwordnya, dan di sini saya akan ketikkan hostname ctl set strip hostname. Di sini saya akan menamainya svr1 strip Debian. Lalu di sini untuk mengeceknya bisa menggunakan hostname ctl. Bisa dilihat di sini namanya itu sudah berubah menjadi svr1 strip Debian. Nah, saya akan logout terlebih dahulu dari rootnya, lalu login kembali. Nah,
Bisa dilihat di sini namanya itu sudah berubah menjadi SPR1 strip Debian. Nah, saya akan melakukan hal yang sama juga pada Ubuntu server. Di sini saya sudah login ke Ubuntu servernya. Pada Ubuntu server untuk mengubah hostname-nya itu cukup berbeda. Nah, perbedaannya itu hanya cara kita masuk ke root. Nah, di sini kita ketikkan sudo lalu masukkan passwordnya, lalu di sini saya ketikkan cd. Nah, di sini baru kita ketikkan hostname ctl strip hostname. Di sini saya akan namanya itu, kalau tadi Debian servernya itu SPR1 Debian, maka di sini menggunakan SPR2 strip Ubuntu. Lalu kita enter. Terus di sini saya akan kembali ke mode user untuk membuka. Lalu di sini saya akan login kembali. Bisa dilihat di sini bahwa app-nya itu sudah berubah menjadi SPR2 strip Ubuntu. Kemudian saya akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi host. Host adalah sebuah file teks di dalam sistem operasi yang digunakan untuk memetakan atau meng-ping antara alamat IP dengan hostname. Pada materi ini kita itu akan mengubah host. Nah, sebelumnya kita login terlebih dahulu. Di sini saya sudah login di router Debian. Nah, lalu saya akan masuk ke root dengan menggunakan strip. Lalu di sini saya akan masukkan passwordnya. Lalu saya akan ketikkan nano/etc/host. Enter. Nah, bisa dilihat di sini. Yang pertama itu ada localhost yang IP-nya itu adalah 127.0.0.1. Nah, di bawahnya itu ada RTR strip Debian, .rtr Debian yang IP-nya adalah 127.0.1.1. Nah, di sini saya akan keluar terlebih dahulu menggunakan ctrlx. Nah, fungsi host itu bisa kita ping menggunakan namanya, bukan menggunakan IP-nya. Nah, contohnya di sini saya akan ketikkan ping. Di sini saya sudah mengetikkan RTR Debian, jadi saya ketikkan RTR Debian lalu enter. Nah, hasilnya pun akan TTL. Untuk menghentikan kalian itu bisa menggunakan ctrl. Nah, lalu bagaimana sih mengubah hostnya? Untuk mengubah hostnya kita bisa masuk kembali ke nano/etc/host. Di sini bisa terlihat bahwa RTR, huruf RTL-nya itu masih kecil. Di sini saya akan mengubahnya menjadi besar seperti ini. Nah, lalu untuk menyimpannya seperti biasa kita menggunakan ctrlx lalu enter. Nah, lalu kita bisa lihat apakah namanya tadi itu sudah ke-apply terganti atau belum dengan menggunakan perintah yang sama juga seperti tadi, yaitu bisa terlihat di sini bahwa hostnya itu sudah berganti. Yang tadinya itu huruf RTR-nya kecil sekarang sudah menjadi besar. Nah, lalu kita akan coba ping. Kita keluar terlebih dahulu menggunakan ctrlx lalu ping namanya RTR strip lalu enter. Nah, di sini pun hasilnya pun masih TTL. Nah, lalu saya akan mengubah hostname-nya itu pada Debian server dan pada Ubuntu servernya. Di sini saya sudah login ke Debian server, lalu di sini saya akan masuk ke root. Terus ketikkan lalu di sini saya akan mengubahnya menjadi
SVR1 seperti ini. Begitu pula dengan yang sebelah sini. Seperti ini. Lalu menyimpannya kita bisa menggunakan CTRL-X, Y, lalu enter. Lalu di sini saya akan mengeceknya kembali menggunakan perintah yang sama seperti tadi, yaitu nano/etc/host enter. Nah, bisa terlihat di sini bahwa hostnya itu sudah berubah. Nah, lalu di sini saya akan coba ping SVR1 strip D. Bisa dilihat di sini hasilnya pun masih TTL ya teman-teman. Lalu pada Ubuntu kita juga masuk ke dalam router dengan sudo, lalu kita masukkan passwordnya, kita cd, lalu kita ketikkan hal yang sama seperti pada router Debian dan juga pada Debian servernya, yaitu ketikkan nano/etc/host. Di sini saya akan mengubahnya menjadi SVR2 strip Ubuntu. Lalu untuk menyimpannya bisa menggunakan CTRL-X, Y, lalu enter. Lalu di sini saya akan coba ping SVR2 strip Ubuntu. Nah, di sini pun hasilnya TTL ya teman-teman. Nah, lalu kita ke pembahasan yang kedua mengenai mendefinisikan IP address pada topologi. Nah, di sini saya akan ke control panel, lalu network and internet, dan network and center, lalu change adapter setting. Lalu di sini karena saya menggunakan VirtualBox, maka saya akan menggunakan yang terus details. Nah, di sini IP v4 addressnya 192.168.56.1. Jadi IP yang tadi saya cek adalah IP dari host OS atau laptop kita, yaitu 192.168.156.1. Nah, lalu IP dari host OS ke router Debian ini yaitu 192.168.56.10. Lalu ada IP dari router Debian ke internal network, yaitu IP-nya adalah 10.10.10.1. Lalu IP dari Debian server ke internal network yaitu 10.10.10.2, dan IP dari Ubuntu server ke internal network yaitu 10.10.10.3. Lalu di sini ada IP dari router Debian ke klien Ubuntu yaitu 172.16.1.1. Lalu ada IP dari klien Ubuntu sendiri yaitu 172.16.1.2. Nah, jadi saya sudah masuk ke dalam router Debian-nya. Kita akan cek IP-nya menggunakan IP A. Nah, di sini ada 4 interface. Yang pertama ada logback interface, yang kedua ada interface NPO, yang ketiga ada interface NPOS 8, dan yang terakhir ada NP09. Nah, jadi pada interface NPO itu mengarah pada host OS. Maka pada interface NPOS S3 ini IP-nya itu akan saya ubah menjadi IP 192.168.56.10. Nah, yang ketiga ada interface NP0S8 yang mengarah kepada internal network. Jadi IP-nya itu akan saya jadikan 10.10.10.1. Dan yang terakhir ada NP09, yaitu IP yang akan diarahkan ke klien Ubuntu, yang IP-nya itu akan saya jadikan 172.16.1.1. Untuk mengkonfigurasikan IP tadi, kita bisa masuk ke router terlebih dahulu dengan menggunakan strip, lalu masukkan passwordnya. Lalu di sini saya akan
ketikkan nano /etc/network /inter seperti ini, enter. Nah, bisa dilihat di sini ada tulisan DHCP. Nah, DHCP ini yang akan secara otomatis memberikan IP pada server kita, tetapi karena kita akan mengubah ke konfigurasi IP-nya, maka di sini DHCP-nya dihapus dan kita ganti menjadi static seperti ini. Lalu di bawahnya saya ketikkan address. Nah, di sini IP dari host OS ke router Debian itu adalah 192.168.56.10. Di sini saya akan menggunakan IP yang itu, yaitu kita ketikkan 192.168.56.10. Lalu kita ketikkan netmasknya. Netmasknya itu karena di sini slashnya itu 24, maka kita menggunakan 255.255.255.0. Lalu di sini saya akan ketikkan gateway-nya. Nah, gateway-nya itu adalah IP dari host OS ke router Debian, yang fungsinya itu adalah agar si router Debian itu mengakses internet. Nah, sebelum mengakses internet kita harus terhubung pada host OS terlebih dahulu. Jadi di sini saya masukkan IP dari host OS-nya, yaitu 192.168.56.1. Lalu di sini pun saya akan menambahkan IP dari Debian server ke internal network. Di sini saya akan ketikkan ifs np. Nah, untuk dari router Debian ke internal network kita menggunakan IP 0s8. Jadi di sini saya akan ketikkan np 08 ini, lalu innet. Lalu di sini saya akan ketikkan address-nya 10.10.10.1. lalu netmasknya menggunakan 255.255.255.0. Saya akan ketikkan juga pada ifs np 9 atau yang menghubungkan dari router Debian ke klien Ubuntu-nya. Init static, lalu ketikkan address-nya itu 172.116.1.1. lalu netmasknya menggunakan 255.255.255.0. Kalau sudah, kita bisa simpan menggunakan Ctrl X, Y, lalu enter. Lalu kita cek menggunakan IP addr. Bisa dilihat di sini bahwa konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi itu tidak muncul atau tidak terlihat. Itu terjadi karena kita belum meresetnya. Nah, untuk meresetnya kita bisa menggunakan perintah system ctl restart networking. Lalu kita ketikkan lagi fo np0 s3, lalu S8, lalu yang terakhir if np0 s9 seperti ini. Lalu kita cek lagi menggunakan IP addr.
Terlihat di sini semua konfigurasi yang sudah saya lakukan tadi itu sudah muncul. Itu bisa terlihat pada interface NP0S3, IP-nya itu 192.168.56.10. Lalu pada interface NP0S8, IP-nya itu 10.10.10.1. Lalu pada NP09, IP-nya itu 172.16.1.1. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam Debian servernya. Di sini saya pun akan melakukan konfigurasi IP yang sama pada Debian server seperti yang sudah saya lakukan di router Debian-nya. Di sini saya akan masuk ke root menggunakan subscript lalu memasukkan passwordnya. Lalu di sini saya akan ketikkan /etc/network/in. Di sini pada dan sebelumnya pun kita ganti menjadi seperti biasa kita ketikkan address. Nah, ini karena dari internal network ke server Debian 1, maka saya akan menggantikan IP-nya itu 10.10.10.2. Lalu untuk masnya, karena masnya 24, maka kita menggunakan 255. Untuk gateway-nya, karena di sini kita terhubungnya itu ke internal network, maka gateway-nya itu 10.10.10.1. Kita save terlebih dahulu. Kita menggunakan Ctrl X, Y, lalu enter. Lalu di sini kita akan merestartnya menggunakan. Di sini tadi saya sudah mengetikkan sistem CTL restart networking. Di sini saya ketikkan if up NP0S3. Lalu di sini saya ketikkan IP HDDR. Bisa dilihat di sini bahwa pada interface NP03 sudah ada IP yang sudah saya custom tadi, yaitu 10.10.10.2. Lalu di sini saya akan masuk ke Ubuntu servernya. Lalu di sini saya sudah masuk ke Ubuntu servernya. Seperti biasa, kita masuk ke root terlebih dahulu menggunakan sudo su, lalu ketikkan passwordnya dan ketikkan cd. Nah, di sini saya akan ketikkan nano/etc/netlan, lalu ketikkan 00. Lalu di sini kita bisa klik enter. Nah, jadi untuk DHCP-nya karena kita akan menggunakan statik, maka di sini akan saya ubah menjadi no. Lalu pada addresses saya akan ketikkan IP-nya itu 10.10.10.3//nya 24. Lalu di sini saya akan tambahkan gateway-nya itu sama seperti tadi, yaitu maaf, di sini gateway 4. Lalu di sini kita ketikkan gateway-nya, yaitu IP dari internal router Debian ke internal network itu 10.10.10.1. Nah, versinya kita 2. Lalu di sini kita bisa menyimpannya menggunakan Ctrl X, Y, lalu enter. Lalu kita ketikkan jika ada pemberitahuan seperti ini kita abaikan saja, lalu kita cek menggunakan IP up. Ini bisa terlihat di sini pada NP0 itu
sudah ada IP-nya, sudah kita konfigurasikan tadi, yaitu 10.10.10.3. Nah, lalu kita akan mengkonfigurasikan Ubuntu lainnya. Nah, di sini kita bisa klik yang icon yang ini, klik yang setting, terus kita klik yang icon ini, kita pilih yang IPv4, terus kita klik yang manual dan kita memasukkan IP plan Ubuntu-nya itu yaitu 172.1.1.2. Terus yang networknya kita isikan 255.255.255.0. lalu untuk gateway-nya kita ketikkan 172.16.1.1. lalu kita apply, lalu kita matikan dan nyalakan kembali ininya. Kalau sudah, kita bisa pergi ke terminal, lalu di sini kita bisa IP address. Bisa terlihat di sini bahwa IP-nya tuh sudah kita apply, yaitu 172.16.1.2. Nah, kita materi yang selanjutnya mengenai basic remote access. Nah, pada materi kali ini kalian harus mendownload aplikasi PuTTY terlebih dahulu. Kalian bisa mendownloadnya melalui Microsoft atau Google Chrome. Nah, untuk cara mendownloadnya kalian bisa ketikkan download PuTTY yang terus klik yang nah, di sini sudah terdownload. Jadi di sini tuh kita akan meremote dari host OS ini ke router Debian. Jadi di sini tuh router dan juga host OS-nya itu akan saling tersambung. Maka jika di pin itu akan TTL. Jadi saya akan mengapinnya menggunakan command from. Ketikan di sini kita bisa ketikkan ping 192.168.56.10. Nah, di sini hasilnya sudah TTL ya teman-teman. Di sini saya akan cek IP-nya menggunakan IP A. Nah, bisa dilihat di sini pada encos 3 itu IP-nya 192.168.56.10. Nah, saya akan membuka PuTTY-nya. Saya akan ketikkan 192.168.56.10. Untuk portnya itu 22 dan connection-nya itu SSH. Lalu kita klik open, lalu kita pilih AC. Terus di sini saya akan login router Debian, terus passwordnya, mengecek IP-nya menggunakan perintah terus. Nah, bisa dilihat di sini NP0S3-nya itu IP-nya 192.168.56.10. Nah, jadi seperti itu video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.